Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subuh itu terdengar suara tangisan bayi dari rumah Abu Thalib di Makkah Al-Mukarramah. Saat itu subuh hari 12 Rabiul Awal dikenal juga dengan tahun gajah, karena di kota Mekah, Ka'bah sedang dilakukan penyerangan oleh Raja Abraha yang keji. Namun Allah tidak tinggal diam, diturunkanlah burung ababil untuk menyerangnya. Maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Suara tangisan bayi dari rumah Abu Thalib adalah tangisan dari Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Rasul Muhammad dilahirkan oleh ibundanya yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Masa kecil beliau diasuh oleh satu orang pengasuh dan dua ibu susuan. Pengasuh yang kita kenal adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah yang mengasuh beliau bersama ibunda Aminah. Di masa kecil, Rasulullah juga disusui oleh ibu susuan. Ibu susu pertama adalah Tuwaibah dan ibu susu kedua adalah Halimah As-Sadiyah. Ketika disusukan oleh Halimah As-Sadiyah di usia 5 tahun, terjadilah peristiwa penting yang dialami oleh Rasul Muhammad, yaitu pembelahan dada Muhammad oleh dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghilangkan sifat setan yang wujud di dalam hati beliau. Maka jadilah manusia mulia ini Rasul kita. Di usia 6 tahun, Rasul sudah mengalami kesedihan, yaitu ditinggal oleh ibundanya karena saat itu sedang menderita sakit dan akhirnya meninggal. Beliau dimakamkan di Al-Abwa, sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Pengasuhan kemudian dilakukan oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman mengasuh Muhammad kecil, dibiayai oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pengasuhan hingga usia pada 8 tahun, Muhammad mengalami kesedihan yang berikutnya, yaitu ditinggal oleh kakek tercinta Abdul Muthalib. Pengasuhan selanjutnya dilakukan oleh Abu Thalib, paman beliau, adik dari ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Teman-teman, di saat pengasuhan Abu Thalib inilah Muhammad sering diajak untuk berniaga, untuk berdagang, bermusyafir bersama kabilah-kabilah dagang ke negeri Syam. Saat perjalanan itulah ada peristiwa yang dikemukakan oleh Bahira atau Buhairah, seorang pendeta Nasrani yang menemui ketua-ketua kabilah dagang dan mengatakan bahwa telah hadir utusan dari Tuhan yang akan datang dari bangsa Arab. Kita tahu siapakah dia? Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Di usia 9 tahun, ada juga yang mengatakan usia 12 tahun inilah perjalanan musafir Muhammad untuk yang pertama kalinya. Peristiwa demi peristiwa terus berlanjut hingga dia berusia 20 tahun. Di usia 20 tahun ada peristiwa penting, yaitu
ketika melakukan musafir yang pertama kali dengan sendiri, ya. Selama ini musafirnya dibarengi oleh Abu Thalib. Saat itu 20 tahun. Rasulullah juga mengikuti peperangan. Nama perangnya adalah Perang Fijar. Perang Fijar ini Muhammad belum mengikuti perang secara langsung. Namun Muhammad mengikutinya hanya untuk membantu mengambil anak-anak panah yang berjajaran. Tapi Masya Allah, Muhammad melakukannya dengan sangat baik. Di usia 20 tahun juga, Muhammad sudah mengikuti satu perjanjian, yaitu perjanjian Al-Fudul, di mana perjanjian itu adalah dalam rangka menolong kaum terzolimi yang ada di Mekah. Teman-teman sekalian, di usia 25 tahun ketika Muhammad melakukan perjalanan dagang ke Syam, membawa barang dagangan dari Khadijah binti Khuwailid Asadiyah dibarengi oleh Maisarah. Bersama Maisarah ini sang utusan dari Khadijah, beliau melakukan perjalanan ke Syam tanpa Abu Thalib. Di usia itu juga Rasulullah meminang Bunda Khadijah binti Khuwailid menjadi istri beliau. Saat itu Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun. Peminangan dilakukan oleh Abu Thalib dengan mas kawin 500 dirham. Teman-temanku, di usia 25 tahun ini, setelah dilakukan perdagangan dan selalu melakukan dengan sebaik-baiknya, maka Rasulullah diberikan sebuah kepercayaan, yaitu mengelola perdagangan Khadijah binti Khuwailid. Peristiwa berikutnya adalah ketika terjadi banjir bandang di kota Makkah. Akibatnya Ka'bah yang selama ini berdiri megah, dindingnya runtuh. Saat itu terjadi pertikaian di antara para kabilah-kabilahnya untuk memindahkan Hajar Aswad. Ketika sudah selesai dibangun, Hajar Aswadnya harus dikembalikan ke dalam Ka'bah. Namun dari 4 kabilah semua bertikai, semua merasa berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad. Bagindalah yang melerainya. Dengan cara kemuliaannya, beliau mengajak 4 kabilah untuk bersama-sama mengangkat batu Hajar Aswad dan mengembalikan ke tempat semula. Teman-temanku sekalian, tidak berhenti peristiwa-peristiwa penting yang harus dialami oleh Baginda Muhammad. Di usia 40 tahun, inilah usia terpenting yang dialami oleh Nabi Muhammad. Gua Hiro menjadi saksinya. Di saat itulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra. Dan saat itulah dilantiknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah kita, menjadi teladan kita. Setelah itu, perjalanan Rasulullah terus berlanjut. Di usia 53 tahun, Rasulullah mengalami hijrah. Perjalanan yang diiringi oleh Abu Bakar As-Siddiq, perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah. Di 622 tahun Masehi, beliau mengalami perjalanan antara Mekah ke Madinah dan sampai di kota Madinah di 623 Masehi. Teman-teman sekalian, pasca hijrah inilah
perkembangan Islam sangat pesat. Namun, perjalanan Rasulullah harus dilanjutkan oleh para khalifahnya karena di usia 63 tahun, 10 tahun dari masa hijrahnya, Rasulullah harus wafat dan harus menemui Sang Pencipta. Ya, pada saat itu usianya sudah 63 tahun dan masuk tahun ke-11 Hijriah. Tepatnya di 12 Rabiul Awal juga Rasulullah diwafatkan oleh Allah. Para ahlul bait yang selama ini mengiringi perjuangan Rasulullah, istri beliau mulai dari Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, dan juga istri-istri beliau yang lain adalah para ahlul bait yang mengiringi perjalanan dakwah Rasulullah. Dan juga putra-putri beliau, Ummi Kalthum, Fatimah Az-Zahra, Qasim, ya, semua mengiringi perjalanan itu. Teman-teman, itulah biografi Rasulullah yang sedikit Bunda Dini sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita bagaimana kita meneladani perjuangan Rasulullah dan juga meneladani bagaimana akhlak dan juga perilaku beliau di masyarakat. Tetap semangat untuk semuanya. Mari kita teladani akhlak Rasulullah untuk perjalanan masa depan kita. Terima kasih dari Bunda Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.